قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang dunia perhabaiban kaum muslimin. Setelah sekian lama kita tidak membahas para habaib, kali ini kita akan kembali membahas dunia perhabaiban yang selama ini dikenal sebagai kelompok tukang dawir, tukang gedabrus. Kalau ceramah isinya gedabrus, isinya dawir kaum muslimin. Isinya doktrin, isinya cerita-cerita khurafat yang dibungkus oleh mereka seolah-olah itu adalah bentuk karomah para wali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya cerita-cerita khurafat yang mereka buat dengan tujuan untuk mengangkat klan mereka kaum muslimin, supaya klan mereka ini menjadi klan yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai klan yang suci, manusia yang suci, manusia yang sempurna. Bahkan kalau kita simak kisah-kisah para habaib, itu sudah melebihi para nabi kaum muslimin. Kalau para nabi itu lewat semuanya. Mereka itu tinggal mengaku sebagai Tuhan, sudah mengaku sebagai Allah. Saya adalah wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para nabi udah lewat semuanya lah. Ya, para nabi itu udah lewat semuanya kaum muslimin. Dan kali ini kita akan membahas kisah seorang habib, ya, namanya Habib Soleh Tanggul. Di mana ini dikisahkan juga oleh seorang Habib, ya, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, ya, di mana dikatakan bahwa Habib Soleh Tanggul ini adalah seorang wali yang limited edition dan last edition kaum muslimin. Ya, ini adalah wali yang edisi terbatas dan edisi terakhir. Wali yang paling sakti, yang tidak akan pernah ada lagi wali yang seperti Habib Soleh Tanggul. Luar biasa ya. Habib Soleh Tanggul ini karomahnya kaum muslimin, katanya diobral-obral. Udah kayak tukang sulap lah. Ya, jadi tontonan, diumbar-umbar, nggak ada harganya lah kalau karomah itu bagi dia. Ya. Bahkan dikatakan Habib Soleh Tanggul ini setiap doanya pasti diijabah, pasti dikabulkan. Nggak ada yang nggak diijabah, nggak ada yang nggak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Bahkan ketika ditanya, Bib, kok bisa doa Habib semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Habib? Katanya, saya punya salah apa? Saya punya salah apa sama Allah kalau sampai Allah nggak mengabulkan doa saya? Coba kaum muslimin. Artinya kalau sampai doa dia nggak dikabulkan, berarti Allah yang salah. Kenapa? Orang nggak punya salah kok nggak dikabulkan. Ini gimana Allah ini? Ini apanya coba kalau nggak melebihi para nabi, melebihi para nabi, melebihi para malaikat. Nabi saja kaum muslimin, ya, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka salah. Meskipun kesalahan para nabi itu udah jelas dimaafkan. Ya, para nabi maksum, nggak punya dosa. Semua salahnya telah dimaafkan. Tapi tetap nabi juga manusia, punya salah. Ya, nabi itu manusia kaum muslimin. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya, saya ini mendapatkan wahyu. Jadi itu bedanya. Jadi para nabi itu manusia kaum muslimin. Sifat-sifat kemanusiaan tetap melekat atas mereka. Bedanya mereka maksum, terbebas dari dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau salah, ya mereka tetap melakukan kesalahan. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur ketika salah, sehingga wahyu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan. Ya, ketika beliau ditanya tentang Zulkarnain, kemudian beliau menjawab, besok pagi saya jawab, tanpa mengucapkan insya Allah. Artinya apa? Salah. Ketika turun ayat, teguran. Nggak boleh mengatakan sesuatu, aku akan mengerjakan besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Nggak boleh. Ya.
Nabi Yunus dimakan ikan. Karena apa? Karena salah. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Karena apa? Karena salah. Manusia. Para nabi manusia. Ya. Tapi Soleh Tanggul ini luar biasa. Nggak punya salah kaum muslimin. Nggak punya salah. Ini sudah tinggal ngaku Tuhan sajalah ya. Jadi para habaib itu sakti semuanya lah. Nabi, malaikat udah kalah semua dengan Habib Soleh Tanggul ini ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin, di mana ada Habib yang cerita tentang karomah Habib Soleh Tanggul. Katanya karomah diumbar-umbar dan nggak punya salah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Beliau ulama yang nggak sama dengan aulia, yang nggak sama dengan aulia yang lain. Dari segi apa? Dari segi karamah. Kalau aulia itu menahan karamahnya, nggak dikeluarkan kecuali hal-hal yang tertentu dan terpaksa. Tapi Habib Saleh karamahnya ini diobral sama beliau. Karamah terus seperti itu. Bahkan saya dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Qutub zaman, beliau mengatakan aulia banyak di dunia ini, tapi yang seperti Habib Saleh ini yang terakhir, gak keluar lagi sudah. Macam aulia banyak macamnya di dunia ini, tapi macam yang seperti Habib Saleh ini gak ada lagi udah. Ini yang terakhir. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau pernah ditanya, Habib, kenapa doa antum itu langsung mustajab? Langsung mustajab. Kadang-kadang ada orang minta azimah, diberi zimat, jimatnya kalau kita lihat gak ada artinya. Apa? Ada orang kasih zimat, mau pergi kasih zimat, subhanallah selamat dia, gak terkena apapun musibah. Ketika dibuka jimatnya isinya itu apa? Selamat jalan. Tulisan selamat jalan. Bukan Al-Fatihah, bukan ayat kursi, bukan bismillah. Selamat jalan. Subhanallah. Ketika hamba itu dicintai oleh Allah, apapun yang dia tulis menjadi jimat. Ketika beliau ditanya, kenapa Habib doa antum ini kok lebih cepat dari kilat, langsung kabul? Apa kata beliau? Saya punya salah apa sama Allah sampai doa saya nggak diterima? Itu salah saya apa? Artinya kalimat ini bahwa beliau betul-betul menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, sehingga beliau berani berkata semacam ini. Saya punya salah apa sama Allah? Masya Allah. Kita jangan ngomong saya punya salah apa sama Allah. Banyak salah kita sama Allah. Maksiat zahir, maksiat batin. Inilah rahasia beliau ya, bersih hatinya dan taqwa Allah. Ini membuat beliau menjadi orang yang hebat dan mulia. Nah kaum muslimin, ajib kan? Ya, para nabi kalah sama Habib Soleh Tanggul. Ini kisah Habib Soleh Tanggul kaum muslimin. Para nabi kalah semua sama Habib ini. Ini cuma seorang Habib, seorang yang katanya wali. Ketika ditanya kok bisa doanya terkabul secepat kilat, dia jawab, saya punya salah apa kok doa saya tidak terkabul? Kabulnya secepat kilat kaum muslimin. Ya, perkataannya itu loh. Saya punya salah apa sama Allah? Memangnya dia maksum? Sama kayak malaikat, nggak punya salah. Apa nggak berlaku sabda Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata'? Hebat sekali Habib ini. Nabi Muhammad SAW saja, ya, penghulunya para nabi, manusia yang paling sempurna, manusia yang maksum, ya, Nabi punya salah. Nabi pernah ditegur oleh Allah. Nabi salah ngomong saja wahyu ditahan oleh Allah, tidak diturunkan. Dan kisah ini ma'ruf lah. Kisah ini menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 23-24. Dan insya Allah kita semuanya pernah membaca atau pernah mendengar kisah ini. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang kafir, yang apabila pertanyaan ini bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Karena pertanyaan ini menjadi ukuran kebenaran seorang Nabi.
Karena yang bisa menjawab hanyalah seorang nabi. Ya, Nabi ditanya tentang ruh, ditanya tentang Zulkarnain, dan ditanya tentang Ashabul Kahfi. Nabi menjawab apa? Besok saya jawab. Berharap besok ada wahyu yang turun. Nabi lupa mengucapkan insya Allah. Ini hanya lupa mengucapkan insya Allah. Yang mungkin kita sendiri, ini juga banyak lupa ucapan itu. Karena lupa tidak mengucapkan insya Allah, wahyu itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turun sampai lama. Baru kemudian turun, dan turun pun itu teguran untuk Nabi Muhammad SAW. Besok-besok kalau mau mengatakan sesuatu, ucapkan insya Allah. Ya, artinya Nabi juga salah. Nabi juga manusia. Bisa salah, bisa lupa, bisa sakit. Dan layaknya manusia. Hanya saja bedanya Nabi ini kesalahannya sudah dimaafkan semuanya. Ya, kalau salah, beliau langsung ditegur. Diluruskan oleh wahyu. Ini Habib kok bisa ngomong saya punya salah apa sama Allah? Wali apa ini kaum muslimin? Ya, karomah diobral, itu semuanya bohong. Kalau doanya pasti terkabul secepat kilat. Apa dia dulu nggak berdoa untuk anak cucunya? Kok sampai anak cucunya berantakan seperti sekarang? Ya, apalagi itu katanya wali edisi terakhir. Nggak keluar lagi wali yang semacam itu. Allah tidak mengeluarkan wali yang seperti itu lagi, edisi khusus. Ini kayak barang pabrik. Ya. Kemudian gelar radhiyallahu anhu wa radu'an. Itu dari mana? Ya. Itu dari mana kaum muslimin? Jadi Habib ini jelas jenisnya manusia, tapi mengaku tidak punya salah sama Allah, ya. Artinya Nabi saja kalah sama Habib ini. Kemudian katanya Habib ini punya karomah, diumbar-umbar, diobral-obral. Malaikat kalah. Jadi tinggal satu lagi yang belum diakui sama Habib ini. Apa? Ngaku Tuhan. Ngaku Allah. Itu yang belum. Dan kisah-kisah wali mereka ini memang sakti-sakti kaum muslimin. Tapi konyolnya, kesaktian-kesaktian itu ya, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Karena apa? Karena itu semuanya cuma dongengan. Omong kosong. Omong kosong. Dan terakhir kaum muslimin, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita akal sehat dan kewarasan, sehingga kita bisa terhindar dari pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.